Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza tadabbara an-nas hadhihi surah la wasa'atuhum. Apabila manusia mentadabburi, merenungi surah ini, maka cukuplah untuk mereka. Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengomentari pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini, yang beliau maksud bukan sekadar untuk direnungi, tetapi diupayakan, diusahakan untuk diwujudkan di dalam kehidupan kita dari 4 kriteria yang ada di dalam surah ini. 4 kriteria itu sangat penting untuk diamalkan, sebagaimana surah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, di mana waktu pada hakikatnya adalah saudara kandung umur kita semua. Ketika waktu telah berlalu 1 detik, maka secara bersamaan umur kita pun berkurang pada saat itu juga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, yang pertama adalah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha berkehendak jika Dia mau bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun kita sesama makhluk, maka tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kemudian hikmahnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, maka pasti ada hikmah yang sangat besar di balik itu. Di antaranya adalah Allah bersumpah dengan waktu. Karena ayat yang berikutnya berbunyi, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya nakirah. Nakirah itu sifatnya umum, tidak tertentu. Maka kerugian yang dimaksud di sini adalah bisa jadi kerugiannya di dunia dan juga kerugiannya di akhirat, atau salah satu dari keduanya. Tapi intinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan, mengingatkan, semua manusia itu berpotensi terjatuh ke dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang mampu mengaplikasikan 4 kriteria setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman tentu saja tidak lahir begitu saja, jamaah sekalian. Iman itu lahir dari ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipahami. Maka apa yang kita lakukan ini setiap pekan, ya kalau tidak ada kendala, bagian dari menuntut ilmu agama, yang secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan menjaga keimanan seseorang, akan meningkatkan keimanan seseorang. Karena ilmu itu sejatinya adalah pupuk daripada keimanan. Kalau tumbuhan agar bisa tumbuh berkembang dengan subur membutuhkan pupuk,
maka demikian pula iman seseorang. Ya, makanya kalau kita sedang lemah, kita sedang lesu, kita sedang tidak bersemangat, kita dihinggapi sifat pesimis, maka segeralah untuk mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Entah itu dengan mendengarkan kajian, membaca buku, dan lain sebagainya. Insya Allah setelah itu kita akan mendapatkan perubahan pada jiwa kita. Yang tadinya pesimis, insya Allah akan bangkit menjadi optimis. Kalau saja ilmu-ilmu dunia mampu memotivasi kita, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu agama yang di dalamnya tercantum wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah ketika sampai saat ini iman masih bercokol di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Ini kriteria yang pertama untuk seseorang tidak mendapatkan kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Namun kalau cukup sampai di kriteria yang pertama ini saja, ternyata masih berpotensi untuk rugi jamaah sekalian.